Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 1B akan menjelaskan bagaimana tata cara untuk merakit PC dan penginstalan OS-nya atau operating system. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairul Amri dengan NIM 2509061 sebagai penginstal OS. Dan di sini ada partner saya. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ivan Ramadan, NIM saya adalah 2509046. Di sini saya akan menjadi orang yang akan merakit PC-nya. Perkenalkan, nama saya Ivan Ramadan dan NIM saya adalah 2509046. Di sini saya akan mencoba merakit komputer ya. Dengan ini adalah VGA Radeon yang berguna untuk display monitor dan CPU fan untuk pendingin CPU. Ini adalah hard disk dengan port SATA yang berguna untuk memori. Di sini ada CPU-nya yang bermerek Intel Core i5 Gen 4. Ini adalah kabel chip speakernya dan RAM-nya yaitu berapa GB ini? RAM-nya nggak ada tulisannya ya. Tapi ini tipe DDR3 Kingston. Oh ya, dan ini juga harddisknya berkapasiti 500 GB. Dan di sini ada motherboard yang berguna untuk menghubungkan seluruh komponen-komponennya ya. Dan power supply yang berguna untuk menyalakan dan memberi listrik ke seluruh komponen. Akan mencoba memasang CPU-nya. Seperti di tandanya ini ada penanda untuk di mana letak masangnya. Di sini juga ada. Kita coba pasang. Kalau pas itu akan seperti ini ya, pas, dan kita tutup, kita lock saja langsung. Iya, ini ya. Langkah selanjutnya adalah memasang CPU fans ya. Jadi kita pasang seperti ini, kita angkat dulu ini semua. Kita angkat dan kita paskan dengan bolongannya. Setelah ngepas, kita tarik dan putar. Belum masuk. Kita kencangkan. Di sini kita kencangkan dulu. Setelah terpasang seperti ini, kita putar. Ini sudah kencang sini. Ini.
Ya, Wis, lanjut. ya. Nanti akan menjadi seperti ini. Lalu kita pasang kabel subwoofernya di sebelah sini. Ya. Seperti ini. Dan sekarang kita akan memasang VGA-nya ya. Kita pasang di sebelah sini. Lihat ini ada kap. Kita luruskan dengan kap yang di sini. Bentar. Nah, kita tarik saja, dorong saja. Nah, sudah bunyi klak tadi ya. Tinggal di baut sini, ntar fokus dulu. Ya, sudah. Ya, di sini saya akan memasang ramnya terlebih dahulu. Kita pasang di sebelah sini. Ikuti sama seperti yang tadi, ada bolongannya untuk mengepaskan. Nah, sudah terpasang. Ini ada harddisk dan kita akan memasang kabelnya terlebih dahulu. Ini adalah kabel SATA-nya. Kita pasang di sebelah sini. Lihat. Dan satunya lagi ada kabel SATA di sini. Ya. Selanjutnya kita masukkan di sini biar terpasang dengan rapi. Manjing. Udah ya, udah selesai. Iya bener sih. Ya, selanjutnya kita pasang dengan bautnya satu harddisknya di sebelah sini. Kita luruskan terlebih dahulu, lalu ya kencangkan, dan yang sebelahnya juga. Agak nggak pas ya. Gimana ya? Wes, ya, kita pasang di sebelah sini. Ya, kencangkan lagi. Ya, sudah terpasang ya. Selanjutnya kita akan memasang
kabel-kabel front panelnya ya. Pertama kita pasang kabel speaker di sebelah sini. Ya, masuk. Dan kita pasang USB di bagian sini. USB juga. Kita lihat ini sudah pas ya bolongannya. Ini sudah masuk. Dan selanjutnya kita pasang kabel audionya di sini, front panel audio. Ini sudah terpasang dan kabel CPU-nya ya. Tadi saya lupa memasang di sini, di sebelah sini ya. Nah, sudah terpasang. Tadi ini sudah terpasang karena ini udah nggak bisa dipasang, jadi udah tidak bisa dilepas. Nih yang ini juga, jadi saya terpaksa harus memvideokan karena ini sudah terpasang dari sananya ya. Jadi langkah terakhir adalah mengecek apakah PC-nya bisa nyala atau tidak. Kita coba nyalakan. Tunggu. Ya, ini sudah selesai ya karena PC-nya juga sudah nyala, monitornya sudah ngeluarkan gambar. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ivan Ramadan dan di sini saya akan menjelaskan part-part yang ada dalam PC. Ya, kita mulai langsung saja kan. Pertama adalah motherboard. Motherboard merupakan komponen utama yang menjadi pusat penghubung seluruh perangkat keras di komputer. Disinilah prosesor, RAM, kartu grafis, dan bagian komputer komponen lainnya dipasang. Fungsinya adalah mengatur komunikasi antara perangkat agar komputer dapat berjalan dengan baik. Tanpa motherboard, komponen-komponen tersebut tidak bisa saling berinteraksi satu sama lain. Kedua adalah prosesor CPU, Central Processing Unit. CPU sering disebut juga otak komputer karena berfungsi mengeksekusi semua instruksi dari perangkat lunak. Prosesor melakukan perhitungan logika dan aritmatika serta mengendalikan kinerja sistem secara keseluruhan. Kecepatan dan efisiensi CPU sangatlah berpengaruh kepada performa komputer, terutama dalam menjalankan program berat. Ketiga adalah RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Ketika aplikasi dijalankan, data akan disimpan di dalam RAM agar dapat diakses dengan cepat. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak juga data yang dapat diolah secara bersamaan, sehingga komputer dapat berjalan lebih cepat dan responsif. Keempat adalah hard disk atau SSD. Hard disk, HDD, dan solid state drive atau SSD berfungsi sebagai media penyimpanan utama pada komputer. HDD menyimpan data dengan prinsip magnetik, sedangkan SSD menggunakan chip memori flash yang jauh lebih cepat dan tahan lama. Semua file sistem operating, aplikasi, serta data pengguna disimpan di dalam perangkat ini. Kelima adalah Power Supply Unit atau PSU. PSU berperan mengubah alur arus listrik dari sumber daya biasa menjadi arus DC dengan tegangan yang sesuai untuk setiap komponen komputer. Tanpa PSU, komponen seperti motherboard, CPU, dan kartu grafis tidak dapat diperoleh daya untuk beroperasi. VGA atau kartu grafis, VGA card. Kartu grafis bertugas mengolah data visual dan menampilkannya di layar monitor. Komponen ini sangat penting untuk kegiatan yang membutuhkan visual berkualitas tinggi seperti desain grafis, rendering,
dan gaming. Semakin tinggi performa VGA, maka akan semakin baik juga hasil yang ditampilkan gambar oleh VGA. Dan ada juga yaitu fan prosesor yang berguna untuk mendinginkan prosesor, karena prosesor itu sering panas dan fan itu berguna untuk mendinginkannya untuk tidak terjadinya overheat. Ya, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairul Amri, dan di sini saya akan menjelaskan tata cara langkah untuk install operating system atau OS di perangkat desktop ya. Oke teman-teman, jadi step pertama yang harus teman-teman lakukan sebelum install OS di laptop atau PC teman-teman itu pastiin teman-teman udah download file ISO Windows-nya ya di website resmi. Jadi kalian tinggal ke Google atau search engine yang teman-teman pakai, search ini download file ISO Windows 11. Di sini saya pakai Windows 11 ya teman-teman, karena kebetulan laptop saya juga sudah memakai sebelumnya. Jadi tapi kalau laptop teman-teman kurang memadai ya, bisa pakai Windows 10. Yang kalian teman-teman tinggal ke ini, pilih unduh Windows 11, konfirmasi. Nah, bahasa produknya di sini saya pakai default ya, Inggris dari Amerika atau United States. Nah, teman-teman tinggal download di sini. Nah, setelah di sini prosesnya sedang mendownload ya, teman-teman tinggal tunggu saja sampai selesai. Emang filenya gede, terus downloadnya emang agak lama ya, jadi emang sabar-sabar aja pas nunggu downloadannya selesai. Nah, langkah selanjutnya setelah teman-teman udah download file ISO-nya udah selesai terinstall, teman-teman download aplikasi Rufus ya. Di Google ada seperti tadi ya, tinggal ke Google Rufus download. Nah, ini yang ini ya teman-teman, Rufus. Nah, setelah muncul, teman-teman tinggal di scroll ke bawah hingga ini sampai ketemu Rufus yang paling atas ya, Rufus versinya exe tipe standar ya. Tinggal teman-teman pencet, nanti ke download sendiri. Nah, ini karena di sini sudah saya download, jadi keluar ini ya, kayak apa, 1 dalam kurung ini, berarti filenya double. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman buka aplikasi Rufusnya. Ini yes. Nah, kalau udah keluar kayak gini, ini teman-teman ke boot selection, ke ini ya, disk or ISO image. Nah, di sini teman-teman select ke, nah ini Windows 11. Ini yang sudah saya download ya teman-teman, Windows 11 English kali 64. Nah, tinggal teman-teman open. Nah, setelah keluar kayak gini, oh ya, ini device jangan lupa teman-teman sediain flash disk ya, atau flash drive. Kapasitasnya ya minimal 16 lah, minimal 16. Ini saya pakai yang 32. Nah, kalau sudah flash disknya sudah nyolok, ini device-nya namanya pasti keluar ya. Saya lupa nyolokin tadi, pantesan namanya nggak keluar. Nah, image option standard Windows installation.
ini yang paling penting di sini ya teman, partition scheme. Jadi tipe penyimpanan atau laptop teman-teman itu biasanya beda-beda ya, karena di sini ada MBR dan GPT. Cara ngeceknya teman-teman pencet Windows X bareng, nanti bakal keluar kayak gini ya, kayak beberapa pilihan teman-teman ke disk management. Nah setelah keluar kayak gini, teman-teman ke disk ini, disk 0, klik kanan, ini ke properties. Oke, pas teman-teman udah buka disk management tadi lewat Windows X ya, teman-teman ke disk 0, klik kanan, terus ke properties. Nah teman-teman ke bagian volumes ya, ini volumes. Nah di sini langsung partition stylenya kelihatan. Kalau SSD saya itu pakainya GPT ya, GUID partition table. Jadi tinggal teman-teman kalau sudah tahu close aja semuanya, terus kita lanjut ke Rufusnya. Nah ini partitionnya saya pakai GPT ya, target sistemnya pakai ini, file sistemnya jangan lupa ke NTFS, ini biarin aja ya default. Nah statusnya jadi tinggal teman-teman start aja, nanti tinggal tunggu sampai posisinya selesai pokoknya. Di sini karena saya udah ngebut ini, jadi flash disknya itu kalau tujuannya Rufus ini ngebut flash disk ya, jadi kalau nanti masuk BIOS bootnya pindah ke flash disk. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di saat kita ke BIOS ya. Pokoknya tinggal start, tunggu ini di sini nanti hijau sampai penuh. Oke, setelah step-step tadi sudah, teman-teman tinggal restart laptop saja ya. Ini restart. Nah, teman-teman langsung spam ini. Kalau nanti ini karena setiap merek beda-beda ya. Jadi cara aktif masuk, maksudnya cara aktifin buat masuk ke BIOS-nya itu beda-beda. Jadi kalau di sini saya pakai F2 spam, ini klik terus pas logo Asusnya keluar gitu. Nah, di sini kita sudah masuk ke BIOS-nya ya teman-teman. Nah, teman-teman langsung klik F7 untuk advance mode ya. Itu yang di kanan bawah ini kelihatan ini, advance mode. Nah, sebentar saya zoom. Nah, teman-teman masuk ke bagian boot. Nah, ini boot option satunya itu teman-teman ganti ke flash disk teman-teman ya, nama flash disknya. Di sini punya saya SanDisk jadi pakai ini. Ya, harusnya udah nggak ada lagi yang perlu diganti ya. Jadi teman-teman fokusnya langsung ke boot sini, terus boot option nomor 1 diganti ke flash disk teman-teman. Nah, save and exit. Oke. Nah, jadi fungsi pindah booting ke flash disk biar nanti saat laptopnya nyala lagi kayak gini, nah ini akan masuk ke kayak nge-restart gitu ya. Jadi nggak booting pakai hard disk atau SSD, nanti bootingnya pakai flash disk. Karena di flash disknya sudah ada file ISO yang tadi, nanti otomatis ngeloading atau ngebooting dan nimpa yang ada di drive C ya. Nah, di sini kalau ini keluarnya langsung kayak gini ya teman-teman. Pilih bahasa, saya pakai bahasanya English yang US ya. Tapi kalau waktu dan ininya saya setting ke Indonesia biar sesuai. Indonesia. Tinggal next. Keyboard settingnya saya tetap pakai yang US. Nah, di sini select setup option.
I would like to install Windows 11 ya, karena itu tujuan kita nge-download file ISO tadi untuk menginstal ulang Windows 11 di laptop atau PC teman-teman. Nah, kalau keluar kayak gini tinggal accept aja ya teman-teman. Disetujui. Nah, di sini yang paling penting ya teman-teman. Tadi kalau di SSD atau hard disk teman-teman dipartisi, cari yang ini storage-nya itu yang C ya. Intinya kalau mau install ulang itu di C karena itu tempatnya OS di situ. Nah, kalau local D kan udah kelihatan aman ya kan. Nah, di sini saya tadi partisi yang C saya namain install ulang. Jadi biar lebih mudah untuk menandai. Tinggal next saja, next. Ya, kalau udah ready to install tinggal install aja ya teman-teman. Nah, ini di sini part yang menurut saya paling lamanya ya, selain download ISO filenya yang tadi. Jadi di sini teman-teman tinggal nunggu aja. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa menambahkan ya, kalau untuk masuk ke BIOS tadi, setiap merek laptop itu beda-beda. Jadi karena saya pakai Asus, saya spam F2. Tapi ada cara lain selain pakai F2. Teman-teman bisa pakai tombol delete ya. Yang ini, tombol delete. Jadi teman-teman sama caranya tinggal di spam aja pas logo merek laptopnya keluar di layar ya. Kayak tadi saya keluar logo Asus, saya langsung spam F2, langsung masuk BIOS. Nah, ya teman-teman saya lanjutkan. Nah, setelah instalnya selesai, nanti kalau laptopnya suka restart sendiri, itu gak masalah ya teman-teman. Itu tandanya udah selesai. Ini tinggal tunggu aja. Nah, kalau keluar kayak gini berarti tandanya udah selesai ya. Jadi flash disknya tinggal teman-teman cabut aja ini. Bentar. Nah, ini dilepas ya. Terus kita klik yes ya, karena kita nggak bakal clean install, karena kita cuma kayak mereplace file ISO yang udah ada pakai flash disk. Nah, ini tadi proses installation-nya udah selesai ya. Laptopnya nge-restart lagi. Oh, belum selesai ternyata. 8% lagi. Ya, mau kalau installing kayak gini tinggal ditunggu aja sih. Nah, selesai.
Oke, To set teman-teman. up your device using a screen reader, turn on narrator by pressing Windows plus Control plus Enter. For more accessibility features, press Windows plus U, or select the accessibility icon in the bottom corner. Oke, teman-teman. Jadi kalau tadi pas loading udah selesai ya, nanti langsung keluar kayak gini. Teman-teman tinggal pilih aja ini Indonesia. Kalau teman-teman dari Indonesia ya. Yes. Keyboard layout saya pakai yang US, sama kayak tadi pas di milih file ISO ya. Second keyboard, ya skip aja. Let's connect you to a network. Nah, kalau di sini teman-teman pencet aja I don't have internet ya. Nah, namanya teman-teman tinggal input nama teman-teman aja di sini. Terus next. Password sebentar. Nah, kalau teman-teman sudah setting password tadi, nanti muncul choose privacy setting. Ini tinggal di next aja ya teman-teman. Accept. Nah, habis ini udah bisa dipakai ya teman-teman, laptopnya atau PC-nya. Tapi nanti ada step tambahan ya. Oke, setelah tadi loadingnya selesai, nanti teman-teman akan ditampilkan kayak gini ya. Nah, step tambahannya itu teman-teman download driver yang penting ya. Jadi di sini karena habis diinstal ulang, driver WiFi itu nggak ada. Nah, hilang. Adanya cuma Bluetooth paling. Nah, itu kita harus ke, kalau ini kan belum ada Chrome ya, jadi pakai Edge. Nah, teman-teman ke website resmi dari merek laptop teman-teman ya, atau PC-nya. Nah, kalau saya Asus jadi ke sini. Ini langsung aja ya. Di sini cuma butuh WiFi sama Bluetooth ya. Walaupun tadi ada ya, jadi saya tetap download lagi karena biar ke-update nih. Soalnya biasanya versi bawaan itu kadang tinggalan. Nah, sini juga saya download My Asus. Karena buat ngatur ini ya, kayak kesehatan baterai dan lain-lain gitu ada di sini. Ya, udah cukup. Setelah tadi driver yang dibutuhin udah di-download semua, teman-teman tinggal install satu-satu aja ya. Nah, di sini saya mulai dari My Asus dulu, nanti ke ini ke Bluetooth driver, terus ke WiFi driver ya. Oke, kalau teman-teman sudah selesai nge-install driver-driver yang tadi, ini laptop atau PC-nya sudah siap dipakai ya teman-teman. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit aja ya tentang kelebihan Windows. Ya teman-teman pasti udah tahu banget kalau Windows kelebihannya di Microsoft Office ya. Yang biasa teman-teman pakai itu kayak Microsoft Word, PowerPoint, terus Excel. Nah, itu kan dari Microsoft Office semua ya. Jadi kita pakai terus setiap hari ini kan. Nah, itu kelebihan pertama dari Windows. Yang kedua ini untuk game ya, buat teman-teman yang suka main game, Windows masih tetap yang menurut saya paling enak sih buat ngegame. Jadi tinggal download Steam, beli gamenya, terus install, main. Ya segampang itu loh kayak main game di Windows. Kalau di OS lain ya, misal ambil contoh Linux ya, itu menurut saya ribet kalau mau main game, kayak apa-apa harus nge-terminal dulu terus ini itu. Nah, paling simple emang Windows sih. Kalau teman-teman emang
cari yang simple ya langsung pakai ini nih Windows, bisa jadi pilihan, bukan bisa jadi pilihan lagi sih kalau teman-teman beli laptop baru pun pasti Windows. Jadi Ya, jadi tadi kita sudah melihat atau menyampaikan cara memasang atau merakit PC dan menginstal OS-nya. Dan yang kita tahu ya kalau hardware tanpa software itu tidak berguna, jadi tidak bisa nyala. Begitu juga sebaliknya, software jika tidak diaplikasikan ke hardware ya sama saja tidak berguna. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. nah, Jadi kami cukupkan sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.